Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat untuk Bapak Ibu semua. Selamat pagi untuk para peserta, Pak Uus, dan selamat malam untuk para panelis yang ada di Amerika. Ada Pak Rahardian, ada Pak Agus. Kami mengucapkan terima kasih kepada Indonesian Diaspora Network United karena kita sudah melakukan beberapa kali kegiatan rutin ya Pak. Jadi setiap hari Jumat pagi, insya Allah Asosiasi Dosen Indonesia bersama Indonesian Diaspora Network United akan melakukan diskusi terkait inovasi pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Ibu dosen baik di luar negeri maupun di Indonesia. Jadi biasanya kami akan mengkombin panelis yang di luar negeri sama yang di Indonesia. Nah harapannya diskusi ini menjadi ajang silaturahmi bagi rekan-rekan dosen yang berwarga negara Indonesia di seluruh dunia untuk sharing knowledge agar bisa bersinergi untuk mungkin nanti ada join research, join lab, atau join conference, atau sharing knowledge yang memang membantu, terutama membantu dosen-dosen di Indonesia agar lebih mumpuni dalam peningkatan kompetensinya sebagai dosen. Pak Rahardian ini adalah Direktur Pendidikan dari Indonesian Diaspora United, dan beliau juga perwakilan ADI di Amerika. Kepada Bapak Rahardian, kan Bapak udah ada kartu anggota ADI-nya kan? Iya, nomor 1 lagi. Iya dong. Ini harapannya biar rekan-rekan diaspora bisa membentuk klaster-klaster atau koordinator di masing-masing wilayah, Pak. Jadi kami bisa perbanyak network untuk di beberapa negara. Oh gitu, oke. Iya, siap. Persilakan Pak Rahardian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Uni Dwi untuk introduction-nya. Selamat datang kepada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian, anggota ADI, Asosiasi Dosen Indonesia. Yang terutama juga selamat datang ke Pak Dr. Uus dari Unpas ya, dan juga teman saya dan guru saya juga Dr. Agus Sofyan dari Kentucky. Oke, seperti saya sendiri, nama saya Rahmadian Doni Wulandana. Saya kadang-kadang kalau Uni Dwi panggil saya Rahadian, saya teringat ibu saya sebenarnya. Karena beliau sebenarnya menginginkan namanya Rahadian sebenarnya. Jadi saya tenang-tenang aja, karena memang beliau juga nama itu yang dia inginkan. Nah, ini memang formatnya, saya sendiri seperti yang sudah sampaikan, saya ini dari IDNU, Indonesia Diaspora Network United, sebenarnya sebuah organisasi yang mengorganize ya banyak kemampuan atau diaspora di banyak negara. Kebetulan saya sendiri tugasnya di education ya, banyak kegiatan di IDNU. Akhir-akhir ini yang paling seru mungkin mengenai dwi kewarganegaraan ya, kemudian pemberdayaan UMKM ya. Nanti moga-moga minggu depan saya bisa jelaskan lebih banyak lagi mengenai hal itu ya. Tapi tugas saya yang di sini berkisar kepada pendidikan. Sudah banyak sebenarnya teman-teman diaspora yang berkecimpung di pendidikan ya, seperti teman-teman di I4, kemudian ISIRPA, Indonesia, mungkin banyak teman-teman yang sudah mendengar tentang Indonesia Focus Conference, itu masuk banyak kegiatan yang dilakukan diaspora ya. Untuk bersihkan waktu, kali ini kita bertemu dengan Dr. Agus Sofyan dari Kentucky, Big Sandy Technical Community College, dan juga Dr. Uus dari Pasundan. Tujuan dari format acara seperti ini itu seperti yang kita lakukan sekarang ini, dengan face to face antara Indonesia dan Amerika, itu biar, kalau saya bilang itu biar enggak menghayal gitu. Jadi artinya kalau misalnya teman-teman diaspora di sini mau berbicara tentang teknologi atau pembelajaran yang ada di sini kan tanpa ada semacam feedback, itu kan jadi seperti menghayal kan. Kalau di sini nanti dengan interaksi kan kita bisa
artinya bisa lebih tahu pasti target yang kita target pembicaraan gitu ya. Itu tujuannya. Jadi dan saya melihat so far mungkin dari sekian banyak sekarang ini sedang menjamur ya web talk seperti seminar seperti ini. Tapi saya perhatian hampir 95% itu mengenai riset. Jadi hampir semuanya tentang riset. Jarang sekali mengenai pendidikan, artinya pembelajaran itu. Padahal itu banyak sekali yang harus kita pelajari, terutama di akhir-akhir ini di masa yang namanya new normal, ketika kita harus mempelajari sistem pembelajaran yang mungkin lebih cocok gitu, untuk situasi sekarang ini. Oke, tanpa berpanjang lebar, mungkin sebagai perkenalan, Dr. Uus bisa menyampaikan sedikit tentang Universitas Pasundan. Saya dulu dari Bandung, Mbak, jadi agak kenal, tapi itu tahun dulu sekali sudah sekarang mestinya sudah sangat berkembang jauh. Jadi saya persilahkan beberapa perkenalan mungkin dari Pak Uus. Selamat datang sekali lagi, Pak. Terima kasih Pak Ketua, Pak Dr. Rahmadian, dan saya senang bertemu dengan Profesor Agus. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berasal dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pasundan. Jadi kami memberi singkatan dengan FKIP Unpas. Ini salah satu fakultas dari 7 fakultas yang ada di Unpas. Kami memiliki kampus yang terpisah-pisah. Ada 5 kampus ya di Kota Bandung ini. Ada yang di Buah Batu, di Jalan Sumatera, di Jalan Lengkong, di Jalan Taman Sari, Jalan ke ITB itu. Kemudian di Jalan Setiabudi. Nah, itu kampus kami. Kami Universitas Pasundan itu memiliki akreditasi institusi A, ya. Jadi dari BAN, Badan Akreditasi Nasional. Kemudian juga menurut Fora ICU itu ke 31 ya, peringkat 31. Banyak mahasiswa Unpas yang berasal dari mancanegara. Kalau dari FKIP sendiri ada mahasiswa asing dan sudah lulus seperti dari Turki, dari Korea ya, kemudian dari China, kemudian yang terakhir masih ada yang dari Turki. Nah, di FKIP ini kami punya jumlah mahasiswa aktif 2.300 sampai 2.400 ya, untuk tahun ini. Salah satu program studi yang ada di FKIP itu adalah program studi pendidikan biologi. Ya, jadi program studi pendidikan biologi ini di FKIP Unpas. Ya, seperti halnya juga bahwa FKIP itu yang mempersiapkan calon guru yang nantinya akan terjun menjadi guru di sekolah. Selain itu, fakultas kami juga menyelenggarakan pendidikan profesi guru (PPG) ya, yang merupakan program pemerintah. Jadi pengembangan profesi guru. Nah, itu di FKIP Unpas. Ya. Kami berdiri sejak tahun 1978. Nah, FKIP Unpas berada di Unpas. Kemudian Unpas itu berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan. Dan Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan itu berada di bawah organisasi kemasyarakatan namanya Paguyuban Pasundan ya, yang sudah 100 tahun lebih. Gitu. Jadi kami
berada di paguyuban Pasundan. Mungkin itu dulu, Pak. Ya, terima kasih Pak. Sudah cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini satu kehormatan buat saya dapat hadir di acara ini, ya, bertemu dengan teman-teman dosen di seluruh Indonesia mungkin ya, dan juga mungkin di beberapa tempat di luar negeri. Dan juga ini kehormatan buat saya bisa bertemu dengan Bapak Dr. Uus ya, dari Unpas ya, dan mudah-mudahan nanti ya bisa berlanjut pertemuan-pertemuan berikutnya mungkin insya Allah. Sebagai perkenalan, amin. Sebagai perkenalan, nama saya Agus Sofyan dan saya mengajar di college di Kentucky, namanya Big Sandy Community and Technical College. Big Sandy Community and Technical College ini adalah lembaga pendidikan yang tingkatnya adalah di bawah state. Jadi ini state college ya. Jadi kayak kalau Indonesia perguruan tinggi negeri lah ya. Dan biasanya kalau di Amerika memang ada college-college di daerah-daerah terpencil yang diperuntukkan bagi mahasiswa-mahasiswa yang tidak atau belum mau pergi ke universitas besar di kota-kota besar. Nah, jadi Big Sandy Community College ini itu tingkatnya adalah hanya semacam D2 atau D3 ya kalau Indonesia. Jadi degree mereka itu disebut associate degree. Nah, kalau di Indonesia sarjana muda mungkin ya, semacam itu. Jadi umumnya setelah lulus dari Big Sandy College ini, mereka bisa transfer ke universitas besar yang 4 tahun ya untuk mendapatkan bachelor. Tapi mereka tidak harus mengulang dari awal lagi karena sudah mendapat pelajaran-pelajaran dasar di Big Sandy atau community college lainnya. Sebanyak mungkin setengah dari kebutuhan untuk bachelor degree, untuk sarjana gitu ya. Jadi ini memang sangat membantu bagi mahasiswa atau siswa yang ada di daerah untuk mungkin selama 2 tahun tinggal di daerah dan setelah itu bisa transfer ke universitas yang besar. Juga keuntungan bagi mereka adalah bahwa di college, community college, itu banyak sekali tersebar di seluruh Amerika ya. Biayanya sangat murah dibandingkan dengan mereka langsung ya ke universitas besar mulai dari tahun awal. Jadi kalau bisa perbandingan misalnya ya di universitas yang mungkin sedikit agak besar, mungkin satu semesternya bisa sekitar 7.000 sampai 10.000 gitu ya. Kalau yang lebih besar lagi bisa sampai 20.000 itu satu semester, setengah tahun itu. Di community college itu bisa cuma sampai paling 3.000 sampai 5.000 satu semester. Jadi sangat jauh perbedaannya gitu ya. Jadi banyak juga sebenarnya warga negara Indonesia dan juga warga negara luar yang juga masuk ke community college sebelum mereka masuk ke universitas besar. Karena biaya mereka kan lebih murah gitu ya. Setelah 2 tahun mereka bisa transfer ke universitas yang lebih besar. Sebagai contoh di Lexington ini ya ada namanya University of Kentucky. Kebetulan saya lulusan dari University of Kentucky ini. Di Lexington ini juga ada community college dan banyak ya mahasiswa yang mengambil kelas dulu di community college selama 2 tahun, kemudian transfer ke University of Kentucky untuk 2 tahun berikutnya. Jadi sangat menghemat biaya. Nah, untuk Big Sandy sendiri, ya, wilayah kami adalah di Kentucky Timur, di daerah Appalachian Mountain. Jadi kalau bapak-bapak mempelajari atau ibu-ibu mempelajari geografi, Appalachian Mountain merupakan sumber tambang batu bara terbesar di Amerika. Jadi sangat besar timbunan batu baranya. Bahkan mereka belum menggunakan semuanya ya, jadi mereka masih masih menyimpan cadangan batu bara
Amerika ini agak pintar memang. Mereka sering menyimpan cadangan batu bara dan memakai batu bara dari negara lain dulu. Sehingga cadangan mereka sangat besar, sungguh sangat besar. Mungkin bisa sampai, menurut ini bisa sampai ratusan tahun dipakai dengan cara sekarang, itu tidak akan habis. Nah, itu wilayah kami. Big Sandy itu melayani 5, kalau di Indonesia kabupaten tingkatannya. Jadi 5 kabupaten dilayani oleh Big Sandy Community College. Jadi siswa ataupun mahasiswa yang berada di 5 kabupaten tersebut biasanya akan mengambil mata kuliah di Big Sandy Community College. Kita mempunyai sekitar mungkin 5.000-an mahasiswa ya di Big Sandy Community College, dan program yang paling paling populer biasanya di Community College itu adalah program nursing. Nursing itu perawat ya, jadi sekolah perawat. Ya. Jadi sebagian besar yang mahasiswa di sini setelah selesai dari Associate Science atau selama Associate Science mereka melamar untuk menjadi perawat, dan Big Sandy juga menawarkan sekolah perawat. Jadi kita ada sekolah perawat. Ini yang paling favorit. Yang lainnya tentu saja Associate Science, Associate Art ya, mereka nanti bisa misalnya transfer mau jadi dosen, jadi ke bidang pendidikan nantinya di universitas, atau mau jadi dokter, mereka bisa ke biologi dan sebagainya. Di samping itu, kita juga menyediakan bidang teknik, ya. Jadi dan teknik ini biasanya diploma, jadi 1 tahun, kadang-kadang 6 bulan, mereka bisa langsung kerja. Kalau Indonesia bentuknya? Jadi program yang langsung training mereka untuk menjadi pekerja, misalnya jadi montir, jadi heating and cooling, AC, ya, electricity, electrician dan sebagainya. Jadi kita umumnya program-program seperti itu juga ada, gitu ya. Nah, untuk biologi sendiri, saya kebetulan di bidang biologi, ya biasanya saya melayani mahasiswa yang mengambil Associate Science dan juga mahasiswa yang nantinya akan transfer ke bidang perawat, nursing program. Jadi umumnya mahasiswa saya adalah mahasiswa nursing, kemudian mata kuliah yang saya ajar juga yang berhubungan dengan bidang kesehatan. Contohnya medical microbiology, mikrobiologi kesehatan, gitu ya, dan juga anatomi dan fisiologi. Nah, itu yang yang kita tawarkan di sini dan juga yang saya ajarkan. Saya menjadi dosen di sini sejak 2007, jadi udah sekitar 13 tahun. Ya. Kemudian kalau mau ditanyakan jenjang tingkat, ya di sini di Amerika kalau di community college itu relatif lebih mudah dibandingkan mungkin di Indonesia ya, kalau istilahnya ngumpulin kum-kumnya gitu ya. jadi untuk jadi dosen di Amerika, Mas Doni mungkin tahu ya, itu relatif banyak supportnya. Jadi sangat mudah dibandingkan waktu menjadi dosen di Indonesia mungkin ya. Ini dari pengalaman saya juga pernah menjadi dosen di Indonesia tahun 91-an sampai 96 ya. Itu semua kita kerjakan sendiri ya. Zaman itu belum ada komputer seperti sekarang. Kita masih buat OHP, nulis sendiri OHP dengan berwarna-warna biru, merah. Kemudian ya ditaruh di atas overhead projector. Kemudian juga kita bikin sendiri diktat ya. Bahkan ada mahasiswa yang ya istilahnya menamakan dosen-dosen yang menjual diktat itu katanya dosen diktator katanya. Katanya dosen diktator, jual diktat beli motor katanya. Jadi itu zaman dulu seperti itu, dan memang saya nggak tahu lagi bagaimana perubahan yang terjadi di Indonesia, tapi yang jelas nanti insya Allah bisa saya berikan informasi bagaimana penyelenggaraan pengajaran di Amerika ini yang sangat mudah, simple,
karena menggunakan teknologi. Mungkin di Indonesia juga udah dipakai ya, saya nggak kurang begitu mendalami masalah pendidikan di Indonesia. Itu mungkin Mas Doni.